malam euforia di rumah, senang banget kembali lagi bersama gue Catherine di sini di Uki Voice yang akan menemani malam hari kamu. Nah, sebelum itu gue mau bertanya dulu nih untuk euforia semua. Apakah udah ada di rumah atau malah masih kerja atau bahkan lagi pulang kerja menuju ke rumah? Nah, untuk yang masih kerja atau lembur, kalian gak sendiri. Tenang aja, gue bakal temani kalian tentunya dengan beragam informasi dan obrolan menarik. Nah, topik hari ini adalah tentang prestasi dan juga kesuksesan anak muda. Kebetulan nih Euforia di rumah ada satu podcast yang membahas tentang prestasi anak muda ataupun anak muda berprestasi. Ini bisa kalian jadiin motivasi untuk kalian meraih kesuksesan kalian. Langsung aja, ini dia, check it out. Yusuf, yuk ngobrol 86 Radio. Selamat malam para pendengar di rumah, selamat bergabung bersama gue Catherine di sini yang akan menemani malam hari kalian, yang akan menemani jam tidur kalian dalam program ngobrol di YouPods Radio ini. Nah, para pendengar di rumah, pada malam ini gue bakal temani kalian dengan dengan satu topik tentunya yang akan kita bahas, dan tentunya topik ini sangat bermanfaat bagi kita. Penasaran gak sih topiknya apa? Oke, langsung aja. Topik pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang anak muda berprestasi. Tentu kita semua punya prestasi dong, baik di bidang masing-masing seperti kayak akademi, terus juga bidang olahraga, seni, dan lain macamnya gitu kan. Sebenarnya nih pendengar, gue gak akan sendirian sih pada malam ini. Gue bakal ditemani sama salah satu narasumber yang akan membagikan pengalaman dia dan juga menceritakan prestasi apa sih yang dia punya selama ini kepada kita. Langsung aja kita sambut, ini dia Tri Sanjaya. Halo, selamat malam Tri Sanjaya. Halo, selamat malam. Terima kasih untuk sedikit waktunya yang bisa gue pakai buat sharing lah untuk teman-teman semua. Makasih juga untuk penyiar dan nyempetin atau udah memberi kesempatan gue buat berbagi cerita lah, istilah katanya. Sama-sama. Ini gue panggilnya Tri Sanjaya atau ada panggilan lain gak sih? Kebetulan sih dari sekian banyak orang yang kenal gue lebih sering dipanggil Tri aja sih. Oh, dipanggil Tri aja ya? Oke. Nih gimana nih Tri kabarnya? Terus gimana tadi perjalanannya dari rumah sampai ke sini gitu? Alhamdulillah baik sih. Selama ini atau akhir-akhir ini mungkin dibilang baik juga nggak terlalu baik ya, karena memang kondisi cuaca yang kita ketahui lah, kadang panas kadang hujan segala macam. Kalau untuk perjalanan sih yang nggak perlu ditanya lagi ya, namanya dari Tangerang ke Jakarta. Seharusnya pendengar juga tahu lah bagaimana kondisi jalanan dari Tangerang ke Jakarta ini, apalagi di waktu selang-selingnya pulang kerja segala macam kan. Kalau nggak macet ya macet, udah nggak ada lagi. Macet sih pasti, apalagi kan Jakarta padat, apalagi Tangerang juga padat gitu. Jadi kayak nggak ada tidurnya gitu kendaraan. Oke, makasih Tri untuk pembukaannya ya kan, kayak pembukaan sedikit gitu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih ya kan. Jadi kayak gue pengen nih Tri Sanjaya ini memperkenalkan siapa sih dirinya gitu. Terus juga prestasi apa sih yang lu raih selama ini di bidang apa gitu, biar kayak pendengar di rumah tahu dan kenal siapa sih sosok si Tri ini, kenapa kayak YouPods Radio ngundang dia gitu. Oke, kalau untuk mungkin dari titik ternol dari benar-benar dari bawah ya, gue ceritain. Boleh. Gue ini 3 bersaudara dan gue yang terakhir, dan gue merasa, atau mungkin ya kalian penyiar atau manajer program ini undang gue awalnya itu, mungkin gue merasa berprestasi itu dari kelas 2 SMA, yang dimana gue tuh baru kenal yang namanya olahraga bola voli. Nah dari situ gue bisa bilang prestasi gue tuh tiba-tiba tuh
apa ya bahasanya, kayak menjulang cepet lah, pokoknya dari bola voli itu cepet. Yang tadinya gue cuma gue emang orangnya senang olahraga, banyak olahraga yang gue geluti dulu dari zaman SD sampai SMP. Itu kayak sepak bola, futsal, bulu tangkis, bahkan atletik, maraton segala macam. Tapi memang titik rezeki gue ngerasain itu ada di bola voli, yaitu pada saat gue kelas 1 SMA, yang dimana tadinya gue nggak tahu nih kalau sekolah gue ini tuh sekolah atlet. Awal cerita nih ya, SMP itu gue lulus SMA lah, gue dapet name yang cukup buruk karena ada kesalahan dari kurikulum kan. Dan gue coba daftar di SMK favorit di Tangerang, yaitu SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nah dari situ gue sedikit kecewa sama hasilnya karena gue tidak lolos jurusan yang gue pengen, yaitu listrik. Nah, dari itu gue sedikit kecewa. Lalu gue pergilah ke kota Tangerang karena kebetulan rumah gue tuh di kabupaten ya. Oh, bukan di kotanya langsung ya? Oh, gue di kabupaten. Setelah gue dengan rasa frustasi lah, gimana ya dulu zaman anak muda baru lulus SMP, gimana tuh kayak rasa galaunya itu berlebihan lah gitu segala macam kan. Gue pergilah ke kota Tangerang. Setelah sampai di kota Tangerang, gue ngeliat ada plang itu bagus banget, namanya bagus banget nama sekolahnya ini kan, yaitu SMK PGRI 109 Jebot Q. Nah yang dimana gue nggak tahu nih kalau sekolah ini tuh sekolah atlet. Daftarlah gue. Nah setelah pendaftaran guys, ada yang sedikit aneh. Jadi istilahnya kalau ya gimana? Bentar, gue potong bisa nggak, Tri? Iya boleh, saya lah. Gue potong boleh ya? Jadi kalau istilahnya Tri itu kayak mulai jadi atlet itu karena dari sekolah ya? Iya, kebenaran sebenarnya belum selesai nih gue cerita nih, makanya di sini nih titik pertama kalinya gue jalur gue lah atau rezeki gue menuju atlet berprestasi itu dari sini. Jadi dari sekolah ini nih yang gue bilang pelangnya bagus, namanya itu tentang lagi yang namanya SMK PGRI 109 Jebot Q. Nah dari situ kan gue iseng atau penasaran, lebih ke penasaran nih sekolah apa sih gitu. Nah, gue daftar, lalu pas pendaftaran tuh ada sedikit aneh. Dari awal pendaftaran itu mereka nanya, orang-orang BK ini atau orang-orang pemasaran sekolahan ini dia nanya, kamu pengen ngambil olahraga apa di? Dia ngomong begitu. Lah gue bingung dong. Lah kok ini olahraga yang ditanya, bukan jurusan segala macam kan? Lah gue iseng lah, gue tetap memprioritaskan olahraga gue yang dulu, itu sepak bola dan bulu tangkis. Dan itu gue merasa, wah kayaknya kurang deh potensi gue di bola sama bulu tangkis ini, kayak kurang mendukung lah segala macam kan. Gue nyobalah bola voli. Dari situ gue ketemu pelatih sekolah itu kan, dia ngomong, Tri, tekunin bola volinya kalau kamu mau dapat beasiswa. Nah dari situ gue bingung dong, wah ini sekolah apa nih? Setelah gue cari tahu, gue tanya-tanya sama pelatih itu, ternyata sekolah itu sekolah atlet. Nah dari situlah gue kenal bola voli, gue tekunin bola voli sampai sekarang. Gitu sih ceritanya. Oh gitu ya, jadi kayak prestasi itu bisa lo raih dari mana aja gitu, walaupun kayak secara akademi ada sedikit yang kurang lah istilahnya kan, karena kurang name sampai lo nggak diterima di SMK favorit, kayak terus beralih ke SMK juga tapi beralih jadi atlet gitu ya. Iya, jadi betul. Gitu pendengar di rumah, kalau prestasi itu bisa kita dapat dari mana aja gitu, jangan kayak berpaku kalau prestasi itu didapat dari akademi doang, ada dari olahraga, ada seni, jadi kayak semua bisa kita mungkinkan kalau kita ada niat untuk mengejar prestasi itu sendiri. Ya nggak sih, Tri? Bener kan? Iya betul banget lah, pokoknya intinya kalau emang kita harus yang menguasai diri kita tuh hanya kita sendiri, kita yang lebih tahu diri kita tuh mau kemana. Jadi jangan mudah putus asa lah, apalagi untuk generasi muda nih yang masih sekolah ya.
Kalau seandainya kita merasa kita punya kemampuan di satu bidang, tekunin. Jangan sampai kita cuma main-main segala macam, sayang tuh, ini buang-buang waktu menurut gue ya. Mungkin gitu aja sih. Oke, sebelum kita lanjut dan mengulik-ulik tentang pengalaman si Tri ini, kita nih ada satu lagu nih yang kayak memotivasi kita untuk semakin kuat dan semakin semangat untuk meraih cita-cita kita, untuk meraih prestasi kita. Ini dia Tulus dengan lagu Manusia Kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Atli Sanjaya ya kan. Pasti kalau misalkan dalam keatletan gitu, dunia olahraga, pasti banyak banget dong tantangan dan juga kesulitan yang sering lo alami. Apa aja sih kayak kesulitan yang paling sering lo alami saat kejuaraan, saat pertandingan di lapangan? Apa aja sih, Tri? Boleh dibagikan gitu? Gue sedikit berbagi inilah cerita ya, kisah lah hebatnya. Kesulitan dari pertandingan sih ntar dulu gue bahas. Gue mau yang pertama bahas itu, yaitu kesulitan saat berlatih, yang dimana kita itu tahu kita harus melawan ego diri kita sendiri, kayak rasa malas segala macem. Begitu kan, udah begitu latihan poli itu bisa dibilang cukup berat. Jadi nggak cuma rasa malas yang harus kita hadapi saat latihan, yaitu rasa capek, sakit segala macem. Jadi mungkin yang menurut gue untuk teman-teman nih yang dengerin nih, mungkin yang baru pengen mulai terjun ke dunia atlet atau atletik, kalian tuh harus nyiapin dulu yang namanya niat untuk berlatih keras segala macam. Begitu kita juga harus nyiapin fisik kita yang kuat, mental kita yang kuat. Karena selama ini gue selalu mengalami kesulitan di saat berlatih, yaitu dengan gue harus berantem dulu sama rasa malas. Gue harus adu pikiran dulu di otak gue sama rasa gue capek nih, gue pengen berhenti dulu, tapi selalu kayak ada aja yang ngingetin kalau gue itu harus tetap berlatih segala macam kan. Mungkin itu sih kesulitan yang paling sulit kalau menurut gue ya. Kalau untuk bertanding, mungkin kita itu sudah dididik khususnya untuk pemain poli ya. Kebanyakan pelatih poli itu ngelatih keras, keluar kata-kata keras segala macam. Mungkin dari situ mental kita sudah terbentuk. Mental kita kayak biasa lah, normal begitulah. Apalagi dari cuma segi omongan kan, misalnya lawan ngomong begini-begini, ngeledek segala macam, mungkin kalau untuk atlet voli itu udah biasa. Terutama saat bertanding sih yang sangat rawan ya. Banyak pemain bagus, pemain hebat, tetapi mentalnya kurang. Mungkin kalau saat bertanding, gue cuma nyaranin untuk kalian nih, untuk adik-adik khususnya yang masih baru pengen terjun ke dunia atlet, untuk pertandingan segala macam dan berlatih di dunia voli khususnya. Mungkin gue lebih saranin ke kalian untuk lebih menyiapkan mental dan niat. Mungkin gitu aja sih. Iya, dengerin tuh para pendengar di rumah dari ahlinya lo ini. Jadi kayak istilahnya, kesimpulannya kayak kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, juga kayak kita harus lawan ego dan juga rasa malas kita ya. Oke. Paham. Nah kalau di luar sana kan banyak tuh atlet-atlet poli gitu, walaupun yang udah terkenal ataupun yang belum gitu. Apa aja sih saran yang cocok dari lo sendiri sebagai atlet untuk para atlet poli di luar sana? Wah, kalau untuk memberi saran
kepada atlet-atlet voli yang ada di luaran sana, gue mungkin nggak bisa ya, karena masih banyak pemain bagus di atas gue. Kayak gue itu belum seberapa lah bagi mereka segala macam, karena memang untuk ke tingkat nasional pun susah menurut gue. Jadi untuk memberi saran ke atlet-atlet yang sudah menjadi pemain nasional atau pemain timnas, mungkin gue nggak bisa ngasih saran, tapi gue bisa ngasih saran nih untuk adik nih itu atau untuk pendengar nih yang baru pengen masuk ke dunia voli khususnya atau ke dunia atlet. Mungkin saran dari gue ya kayak yang tadi gue bilang, sebelum lu terkecimpung di olahraga itu, lu tuh harus tahu dulu olahraga ini tuh peluangnya tuh apa. Itu yang paling penting, saingannya tuh seperti apa. Nah, masa pengalaman gue masuk voli, gue ngeliat voli ini tuh peluangnya bagus banget. Lu mau kerja lu gampang, lu mau kuliah lu gampang, lu mau masuk angkatan lu gampang. Setahu gue lihat dari dunia voli itu banyak linknya atau banyak jalurnya lah, banyak dukungannya. Apalagi kalau kalian bisa sampai di titik kalian ini menjadi pemain hebat di dunia perbola volian. Mungkin itu sih itu yang paling penting ya. Kalian yang pertama itu harus bisa baca peluang olahraga mana nih yang berpotensi untuk kedepannya kalian segala macam kan. Terus untuk selanjutnya mungkin yang tadi gue bilang, yang namanya atlet itu nggak ada yang enak. Kalian harus bisa ngeluangin waktu, membagi waktu. Pola tidur pun teratur, gaya hidup pun nggak bisa asal, pola makan pun teratur juga. Kayak lo harus tidur di bawah jam 10 segala macam. Lo harus bangun di jam 6. Lo pagi harus jogging. Lo siang harus workout segala macam. Terus lo sore harus latihan. Malam lo latihan lagi segala macam. Mungkin itu yang gue bilang untuk kalian nih yang baru pengen masuk ke dunia atlet atau perbola volian lah khususnya ya. Mungkin itu saran dari gue. Kalian tuh harus siapin niat dan mental dulu deh sebelum kalian masuk ke dunia voli, karena sayang banget loh kalau menurut gue harus berhenti di tengah jalan saat sesi latihan di mana lu sudah mencapai 50% tingkat bermain lu segala macem, tapi lu harus kalah sama ego lu sendiri. Kayak udah deh gue capek deh gue gini segala macam. Kayak sayang aja dunia masa-masa muda lu tuh kebuang, waktunya tuh kebuang. Jadi mungkin saran dari gue 2 itu aja sih. Yang pertama, lu baca peluang dulu, potensi kedepannya itu olahraga ini tuh apa. Terus yang kedua, lu harus niat dan mental. Namanya atlet semua nggak ada yang enak. Mungkin itu sih. Itu aja ya. Oke, terakhir banget. Apa sih tips yang cocok nih untuk para pendengar di rumah supaya kayak terinspirasi dengan sosok lu, dengan kayak terinspirasi dengan pengalaman-pengalaman yang udah lo jalani, pengalaman meraih prestasi yang udah lo raih gitu? Mungkin kalau gue pribadi gue lebih ke keluarga sih. Yang pertama kan gue pengen ngebanggain keluarga segala macam kan. Mungkin kalau menurut gue yang seperti yang kita udah bahas tadi, untuk meraih prestasi itu nggak cuma di akademi, nggak cuma di olahraga, ada juga sekarang yang namanya e-sport segala macam kan. Jadi seperti yang gue bilang tadi, untuk kalian nih atau adik-adik yang masih istilah katanya masih SD atau SMP lah, peluang jenjang karirnya tuh masih panjang banget. Sayang banget kalau kalian cuman sekedar sekolah terus lulus sekolah kalian ya, sayang banget deh pokoknya. Jadi dibiasakan untuk kalian nih, untuk khusus pendengar radio ini, kalian harus bisa baca peluang atau baca kemampuan diri kalian sendiri atau kemampuan titel diri kalian sendiri. Kalau memang kalian merasa di akademik kalian
wah atau mantep, tekunin. Terus seperti yang gue bilang tadi, niat sama mental tuh harus dipersiapkan. Terus kalau memang kalian ada bakat di olahraga atau ada bakat di main game, itu menurut gue harus ditekuni sih. Karena setelah perubahan drastis dari hidup gue yang gue rasain, yang tadinya gue cuman sekolah pulang setelah menjadi atlet ya, banyak kebanggaan yang bisa dibanggain. Banyak sesuatu hal yang tadinya nggak dikira-kira bisa jadi wah gitu. Contohnya yang tadinya gue nggak bakal kepikiran untuk dapat beasiswa sekolah, gue sekolah beasiswa. Terus juga untuk kuliah, terus juga untuk kerja. Sedikit cerita nih, pertama kali lulus sekolah itu banyak perusahaan yang nawarin gue kerja dengan bermodalkan KTP. Coba dibayangin betapa enaknya menjadi atlet. Memang kita capek untuk berlatih segala macam, tapi hasilnya itu, potensi ke depan itu sangat membantu. Kayak sekarang gue memilih untuk kuliah, nah emang gue pengen mengembangin lagi di akademik yang ada di diri gue. Jadi gue nggak pengen karena gue atlet gue bodoh, gue nggak pengen. Jadi itu sih, mungkin gitu aja sih. Kayak kalian tuh harus mikirin ke depannya itu apa enaknya jadi atlet. Pengalaman gue sih enak banget sumpah. Lu mau kesini lu enak, lu mau ke situ lu enak, lu mau ke angkatan lu enak, pokoknya serba enak gue jadi atlet asal ditekuni. Mungkin gitu aja sih Catherine. Oke, makasih untuk tipsnya kan. Jadi pendengar di rumah, dede-dede gemes yang masih umur belasan gitu, yang masih baru tamat SMP menuju SMA, kayak intinya itu tekuni minat dan kemampuan yang kamu bisa gitu. Terus kayak belajar, semangat untuk meraih prestasi. Wah, nggak kerasa ya pendengar di rumah, Yupot sudah nemenin kalian dari tadi dengan topik yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Semoga pembicaraan pada malam hari ini menginspirasi pendengar di rumah. Satu kata penting dari gue yang harus kalian benar-benar ingat, itu apa ya? Prestasi itu harus kita raih sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita punya gitu. Karena prestasi itu seperti yang tadi dibilang Tri itu, bahwa prestasi bisa kita raih ataupun kita dapatkan dari jalur mana aja. Oke, mungkin sampai di sini pembicaraan kita pada malam hari ini. Gue Catherine dan juga Tri Sanjaya sebagai narasumber kita, serta Yupot 86 Radio pamit undur diri. Selamat menjemput mimpi untuk para pendengar di rumah. Ini dia satu lagu terakhir dari Niji, Laskar Pelangi. Enjoy! Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta
takkan terikat waktu. Nah, gimana nih Euphoria di rumah? Talk show-nya menarik kan? Menarik dong pasti, dan tentunya sangat menginspirasi. Itu bisa kalian jadiin motivasi untuk kalian meraih sukses dan meraih prestasi. Dan tentunya sesuai minat dan juga bidang yang kalian suka. Kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Kita juga harus bisa dong. Tetap semangat. Ini dia Kita Bisa dari Run Fit Tulus. Check it out. Kadang terasa sulit untuk mensyukuri apa yang ada, atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Setiap detik yang kau jalani, oh sungguh sangat berarti. Jangan pernah kau sia-siakan, semangat yang masih terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, Kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. aku di sini untukmu. Walaupun tak selalu di laga yang sama, Kau pastikan menghampiri, badai pun datang menghakimi, namun sinarnya akan menjaga jelas arah kita. Kita bisa bila percaya mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Kita akan raih bahagia, mengubah semua harapan jadi nyata. kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Kita akan raih bahagia, Untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Pertamina secara resmi menyampaikan penurunan harga BBM non-subsidi per tanggal 8 Januari 2023. Di antaranya Pertamax, Pertamax Turbo,
Dexlite dan Pertamina Dex. Penurunan ini sudah disahkan di seluruh Indonesia, namun memiliki selisih antara Jabodetabek dengan daerah lainnya. Erick Thohir selaku Menteri BUMN menyampaikan bahwa penurunan harga BBM non-subsidi bertujuan untuk meningkatkan penggunaan BBM non-subsidi di Indonesia juga disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia. Namun, di samping penurunan harga BBM non-subsidi, ternyata Pertalite dan juga solar tidak mengalami penurunan harga. Sekian Lintas News hari ini. Gak kerasa ya, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih, euforia. Untuk euforia di rumah maupun yang lagi bekerja lembur, tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk istirahat, dan tentunya gue ingetin, satu pesan dari gue, jangan pernah menyerah dalam meraih prestasi dan kesuksesan. Tetap berusaha, karena usaha yang kamu lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan kamu dapatkan di masa depan. Gue Catherine, pamit undur diri dan selamat malam. Thank you.